Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulah wa dinil haqqa liyusirahu 'alad dini kullahi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatun wasatalatikum syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini marilah kita tingkatkan ketakwaan terhadap Allah dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya secara optimal menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin Jumat rahimakumullah. Di antara usaha peningkatan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menyalahkan berbagai hal yang tidak kita ketahui secara serampangan. Sebagaimana kita lihat kadang orang latah menganggap Indonesia sebagai negara kafir. Pancasila adalah tagut dan semisalnya yang sangat mengganggu kehidupan bernegara dan berbangsa kita. Demikian pula sistem pemerintahan demokrasi karena merupakan produk barat otomatis haram. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai orang yang berupaya menjaga akhlakul karimah, tentu kita tidak ikut-ikutan melakukannya. Sebab menurut para ulama, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan sebenarnya berkesesuaian dengan Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Di antara dalil yang disampaikan para ulama adalah ayat dan hadis berikut. Innallaha ya'murukum an tuddul amata illa ahluha wa idza aqmahtum bainan nasi an tahkum bil adl. Innallaha ni'ma bi'azukum bi innallaha kana samiul basir. Artinya, sungguh Allah memerintah untuk selalu menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan bila kalian memutuskan hukum di antara manusia, maka putuskanlah hukum secara adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, mengapa tidak engkau pekerjakan aku untuk diangkat menjadi pejabat? Abu Dzar berkata, lalu Rasulullah SAW memukul pundakku dengan tangannya. Kemudian bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan jabatan itu merupakan amanat dan pada hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya secara benar menunaikan kewajiban dalam amanat tersebut. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih dan Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya. Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk pada syariat. Konstitusinya dalam berbagai prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dijelaskan sunnah, baik mengenai akidah, ibadah maupun macam hubungan. Oleh karena itu, hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, moral, fisik, dan serta sejahtera. Prinsip demokrasi dalam Islam ada 5, yaitu yang pertama adalah musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina ustajabu lirabbihi wa aqamu as-salata wa amruhum syura bainahum mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka sedang musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surah Asy-Syura. 2. Adil atau adalah. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Yang ketiga, memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Yang keempat, tanggung jawab atau al-masuliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mempercayakannya. Nabi SAW telah mengingatkan prinsip tanggung jawab dalam hadisnya. Yang kelima, kebebasan atau al-huriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib ditetapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Berikut ayat yang mengingatkan seputar kebebasan dalam demokrasi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dengan rakyat didasarkan pada kontrak sosial, di mana dalam alam demokrasi yang berhak membentuk pemerintahan adalah rakyat.
Maka demokrasi sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah merupakan amanah dan penegak keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW tersebut. Demikian penjelasan para ulama dalam kitab Ahkamul Fuqaha halaman 932. Karenanya tidak bijak bila kita serampangan mengingkari sesuatu yang sebenarnya belum kita ketahui. Duduk perkara sebenarnya sebagaimana pepatah mengatakan man katharo ilmuhu kulla inkaru. Artinya orang yang banyak ilmunya maka sedikit pengingkarannya. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita benar-benar mampu mengaktualisasikan diri kita sebagai seorang muslim dengan sikap dan perbuatan yang selalu berbuat baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita dan berupaya untuk menghindari dari perbuatan dan perilaku kerusakan di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zakuril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawata inna wa samiul alim. Qauli hadza wastaghfirullahi wa azimali wa lakum wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain warda'a anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Rabbana wa la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatin innaka antal wahhab. Rabbana firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.